Informasi selanjutnya, tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Sigit Pamungkas mengatakan bahwa protokol kesehatan yang ketat dinilai akan menjadi jaminan dan kunci sukses bagi kelangsungan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020. Sigit menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah memberikan 4 arahan terkait penyelenggaraan Pilkada. Yang terpenting menurut arahan Presiden adalah Pilkada harus berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta aman dari COVID-19. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Sesaat lagi, Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua, 100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita di program Palembang Insight ya, untuk edisi hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan berbagai perbincangan dan informasi yang penting sekali untuk Anda simak dan Anda dengarkan. Karena pada sore hari ini tema yang sangat menarik akan kami bahas di Palembang Insight pada Rabu 2 Desember 2020 tentunya ya. Baik, dan Smart Listener, beberapa hari lalu pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Palembang meresmikan Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Jakabaring. Peresmian tersebut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, yaitu Bapak Cahyokumolo. Lantas, apakah pembangunan ini mampu mempermudah pengurusan segala jenis perizinan dan non-perizinan yang ada di Kota Palembang? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 2 Desember 2020, dengan tema Dapatkah MPP Palembang menjamin kemudahan proses perizinan? Dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar kita pada sore hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Kepala DPM PTSP Kota Palembang, ada Bapak Ahmad Mustain. Selamat sore Pak Mustain. Selamat sore Indo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Suatu kehormatan bisa menyambut Pak Mustain pada sore hari ini ya, sudah hadir di Smart FM Palembang. Dan untuk Smart Listener, siaran ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi buat Smart Listener yang mau tanya-tanya langsung, bisa langsung kirimkan pertanyaan ya via live chat di channel YouTube Smart FM Palembang atau di via WhatsApp kami di 081178011018 atau di telepon ya di 0711360031. Baik, mungkin langsung saja kita ke Pak Mustain. Baik, Pak Mustain, hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 27 November 2020 ini pemerintah Kota Palembang melalui DPM PTSP ini telah meresmikan Mall Pelayanan Publik yang katanya salah satunya ya terbesar di Indonesia. Nah, kalau boleh ini untuk prolog terlebih dahulu, apa sih tujuan dibangunnya MPP Palembang ini, Pak Mustain, silakan. Terima kasih Nando, rekan-rekan Smart Listener. Terima kasih kesempatannya. Mungkin di kesempatan yang sama juga kami memanfaatkannya untuk mensosialisasikan keberadaan MPP. Proses yang sangat panjang sungguhnya.
kami menandatangani komitmen dengan Kementerian Pan-RB bahwa Palembang adalah salah satu kota yang mengajukan untuk mempersiapkan mall pelayanan publik di Indonesia itu pada tanggal 25 Februari tahun 2018. Udah lama ya? Udah lama. Seperti yang Pak Wali sampaikan pada saat sambutan, memang ide dari mall pelayanan publik Kota Palembang ini sesungguhnya pada medio 2017 Pak Wali diajak oleh Kementerian Pan-RB untuk melakukan studi banding ke Azerbaijan, Georgia dan Turki. Kita tahu pada saat itu Azerbaijan itu menjadi pemberi layanan publik nomor 1 di dunia. Konsepnya kita belajar studi tiru, tapi pada saat itu saya masih dalam posisi kabak protokol sesungguhnya kan. Pak Wali diagendakan tetap berangkat, tapi tiba-tiba batal karena ada agenda lain. Tapi saya tetap berangkat dengan Pak Dewa pada saat itu, Kepala BKD selaku mantan Kepala DPM PTSP dan Kepala DPM PTSP pada itu. Dapat pelajaran yang sangat luar biasa kita dari ketiga negara tersebut. Pulang Pak Wali nanya, itu Mustain apa hasil dari itu? Oh Pak, ini bagusnya ini pasti ada kaunya di Asia Pak, atau kalau memang ada kesempatan kita Palembang pasti kemampuan itu. Pada saat itu cuma obrolan melakukan hasil. Berjalan dengan waktu saya ikut bidding dan kepilih jadi Kepala Dinas DPM PTSP dan ketika diminta komitmen saya mengajukan diri. Kita pemerintah Kota Palembang mohon izin Pak Wali, kita mengajukan diri Pak untuk salah satu kota yang menyiapkan mall pelayanan publik. Karena konsep yang ada itu kan sudah kita pelajari sejujurnya dari beberapa negara itu. Terpilihnya gedung sekarang ini, pertama kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah provinsi karena gedung ini adalah gedung hibah pemerintah provinsi. Kita mendapatkan hibah dari 2018, kita manfaatkan untuk MPP, tapi memang dalam perjalanannya pada Agustus 2018 kita tuan rumah Asian Games. Gedung ini masih dimanfaatkan untuk Media Center Asian Games. Jadi pembangunan dalam rangka persiapan MPP baru kita bisa laksanakan di 2019. 2019 itu pembangunannya full dari interior, pengadaan komputer dan lain sebagainya. Itu di 2019 full, selesai Desember 2019 semuanya sudah selesai terbangun. Di Februari 2020 kita sudah coba soft launching. Jadi instansi yang kita harapkan dilibatkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kita mulai. Tapi 1 bulan berjalan kita pandemi. Akhirnya kan semua ditarik kembali. Beberapa institusi menarik kembali layanannya karena ada protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mereka fokus memberikan layanan di kantornya masing-masing terlebih dahulu selama masa pandemi. Setelah era new normal ini dan kami memastikan bahwa semua telah tersedia dan lain sebagainya, menuju launching ini memang ada beberapa hal yang diminta untuk dipenuhi dari Kementerian Pan-RB berdasarkan supervisinya. Apa saja itu Pak Mustain? Drive-thru STNK, drive-thru SIM dan beberapa fasilitas untuk disabilitas. Nah sesungguhnya kalau memang tidak ada pergeseran anggaran karena COVID itu kita laksanakan di anggaran induk 2020. Tapi karena pergeseran kita pending, akhirnya ada di anggaran perubahan dan memang kita pacu selesai di Oktober kemarin. Makanya kita mengajukan November untuk di launching. Alhamdulillah mendapatkan jadwal secara langsung dari Pak Menteri tanggal 27 November. Baik. Maksud dan tujuannya jelas. Kalau bahasanya itu kita ingin menciptakan layanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat Kota Palembang itu kalau butuh apa-apa adanya di MPP. Misalnya ngurus KTP ada di KTP, ngurus BPJS, orang datang di mana ngurus BPJS Kesehatan, kantor BPJS Kesehatan kan ada di Basuki Rahmat, di Jalan Basuki Rahmat, tapi ada juga di MPP seperti itu. Ketika orang ngurus perizinan ada permasalahan dengan pembayaran pajak, dia nggak perlu lagi ke Jalan Merdeka, bayar pajaknya cukup di kantor kita kan seperti itu. Jadi bagi bahasanya itu segalado. Kalau bahasa modern itu dia bilangnya palu gada. Apa lu mau gua ada kan seperti itu. Terlibatlah banyak institusi yang bergabung memberikan layanan di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. Baik, khususnya buat ini memberikan kemudahan untuk masyarakat di daerah Ulu apalagi ya. Jadi nggak perlu lagi nyebrang ke Ilir, kalau mau ke BPJS nggak perlu lagi ke Basuki Rahmat, langsung saja ke PMP Palembang ya. Nah, Pak Mustain, ngomong-ngomong tadi Pak Mustain bercerita bahwa Pak Mustain dulu pernah sampai Ratu Dewa berkunjung ke Azerbaijan. Mungkin salah satu pelayanan yang menurut Pak Mustain
bagus sekali nih diterapkan di Kota Palembang yang ada di Azerbaijan itu, Pak Musai? Ya itu integrasi semua jenis layanan. Integrasi seluruh jenisnya. Layanan ada di dalam satu gedung kan. Terus sebagai contoh yang kita coba adopsi adalah drive-thru tadi, bahwa orang ngurus STNK, SIM ada juga di situ dengan tanpa turun kendaraan kita ciptakan. Terus itu salah satunya adalah foto booth kita nyebutnya ya. Tapi foto booth ini bukan foto untuk selfie dan lain sebagainya. Ketika masyarakat itu tidak mempunyai pas foto dalam mengurus proses perizinannya dan dokumen apapun itu. Jadi dia cukup ada spot foto kita siapkan, di foto, soft copy-nya langsung terdistribusi ke seluruh komputer layanan. Jadi tinggal manggil file aja nanti untuk masuk ke sistem layanannya masing-masing. Jadi salah satu inovasi yang kita itu. Banyak hal yang kita pelajari dari sana. Integrasi pemanfaatan ruang, integrasi semua jenis layanan dalam satu gedung itu yang menjadi ruh di setiap negara yang memberikan layanan seperti itu. Selain percepatan dan konsep kemudahan lainnya. Nah baik Pak Mustain, setelah proses yang panjang berjalannya waktu kita mengajukan ke pemerintah, terus pemerintah mengabulkan. Kenapa pemerintah ingin memilih Kota Palembang sebagai MPP terbesar di Indonesia pada saat ini, Pak? Dari 30 MPP yang ada di Indonesia, Pak, apa alasan pemerintah, Pak? Terhitung sampai 27 November kemarin, betul kita adalah MPP ke-30 yang telah diresmikan. Kalau kita disebutnya sebagai MPP yang terbesar dan terlengkap, karena memang kita pemerintah Kota Palembang itu mengalokasikan gedung yang sangat luar biasa dan lahan yang luar biasa. Lahannya adalah 20.000 meter persegi, 2 hektar, dan bangunannya ada 12.000 meter persegi. Nah, kita bisa menjadi yang terlengkap karena memang ada beberapa dalam proses perjalanan pembangunan MPP kami juga melakukan studi banding ke beberapa MPP yang sudah jalan. Nah, kita belajar ke Jakarta, kita belajar ke Batam, kita belajar ke beberapa MPP lainnya termasuk Pekanbaru. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa fasilitas yang kita bisa penuhi seperti itu. Sebagai contoh, salah satunya adalah kita yang MPP satu-satunya yang ada drive-thru 2, drive-thru perpanjangan STNK dan perpanjangan SIM. Baik. Ada MPP Batang yang tapi dia cuma perpanjangan drive-thrunya perpanjangan SIM saja. Ya? STNK-nya tidak ada. Nah, kita ada dua-duanya lengkap. Terus kalau masalah balai nikah semua MPP ada, kita juga punya benar-benar. Dan kita miliki juga adalah yang jadi pembeda Ombudsman bergabung memberikan layanan di pemerintah di MPP Kota Palembang. Jadi ketika hak-hak dasar pelayanan masyarakat tidak hanya tentang pelayanan MPP, ketika ada permasalahan di rumah sakit dan lain sebagainya terkait dengan pelayanan publik, kalau masyarakat merasa komplain, dia pilihannya ada dua, ada datang ke MPP atau datang ke kantor Ombudsman di depan Polda. Seperti itu. Dan juga kita menyediakan ruang kejaksaan, layanan kejaksaan negeri Kota Palembang. Pembedanya adalah ruang layanan kejaksaan negeri Kota Palembang tidak hanya melayani pembayaran tilang, tapi juga ruang konsultasi. Ruang konsultasi di mana masyarakat bisa berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara terkait dengan permasalahan hukumnya. Dari segi pemanfaatan IT, kami sangat berupaya bagaimana IT itu terdepan, lebih baik dan lain sebagainya. Kita mengadopsi yang sudah bagus, misalnya dari antrian, kita antrian berbasis online ada, terus itu mengadopsi apa yang dilakukan oleh MPP-nya Bogor. Nah, kita juga yang kita miliki adalah ruang konsultasi. Ruang konsultasi ini dalam mengurus perizinan, rekomendasi izin yang diberikan itu kan keluar dari tim teknis. MPP Kota Palembang berdasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Kota Palembang. Dengan dorongan KPK, dengan komitmen, kita mungkin beberapa DPMPTSP lain lagi berproses menuju itu, tapi kita sudah mewujudkan. Teman-teman tim teknis operasi OPD organisasi perangkat daerah seperti teman-teman dari Dinas PU, teman-teman dari Dinas Kesehatan, teman-teman dari Dinas Perdagangan, itu yang memberikan rekomendasi perizinan, itu ngantornya sudah di DPMPTSP. Berarti memang yang pertama di Indonesia ya? Mereka berupaya. Ada beberapa daerah kan tidak mudah untuk bisa mewujudkannya. Kita sudah berhasil mewujudkan itu. Jadi teman-teman yang memberikan rekomendasi perizinan itu sudah ngantor di DPMPTSP, sudah ngantor di Mall Pelayanan Publik. Ruangannya kami persediakan. Nah, ketika ada permasalahan, masyarakat tentunya perlu ketemu dengan tim teknis tadi. Nah,
kita siapkan ruang konsultasi yang benar-benar transparan. Dia ngambil nomor antrian, mau ketemu dinas teknik mana, dinas OPD mana, kita siapkan ruang konsultasi yang didokumentasikan secara digital, ditangkap rekaman gambar, suaranya ditangkap, sehingga pertemuannya tidak bisa ada transparan, lebih transparan, tidak ada bisa permainan di situ. Wow, ini berarti memang banyak sekali lah inovasi yang diluncurkan ya di MPP Palembang. Pak Mustain, kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua, dan mungkin di segmen kedua yang ingin saya tanyakan, sudah berapa banyak instansi yang sudah beroperasi ya di MPP Palembang, terus pelayanan apa saja yang diberikan? Kita akan bahas di segmen kedua. Dan untuk smart listener, buat Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih menggunakan Anda di sesi telepon. Silakan hubungi kami di 0711-3631 atau di WhatsApp di 0811-780-1018. Dan smart listener juga bisa menyaksikan siaran kami di siaran langsung YouTube Smart FM Palembang, dan silakan kirimkan pertanyaan dan juga saran Anda di live chat Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Palembang Inside. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda, dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda.
kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Bikin santai aja. Kopi Benua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Palembang Insight. 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Dan kita masih bersama Kepala DPMP-TSP Kota Palembang, ada Bapak Ahmad Mustain. Dan kita masih membahas topik yang sangat menarik, yaitu dapatkah MPP Palembang menjamin kemudahan proses perizinan. Dan Smart Listener, tadi di segmen pertama Pak Mustain sudah banyak sekali ya menjelaskan bagaimana inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh DPMP-TSP dan juga pemerintah Kota Palembang dalam hal memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan dalam ngurus perizinan untuk masyarakat Palembang di MPP Palembang. Ini banyak sekali tentunya inovasi, dan tidak salah ya bahwa ini merupakan MPP paling besar se-Indonesia dan berikan kemudahan lah bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan. Nah, Pak Mustain, sejauh ini sudah berapa banyak mungkin pelayanan yang tersedia di MPP Palembang dan juga berapa instansi yang sudah bergabung sejauh ini, Pak Mustain, silakan. Pada saat sampai dengan kita launching kemarin telah bergabung 28 unit layanan. 28 unit layanan. Dengan jenis layanan yang diberikan 373 jenis layanan. 373 jenis layanan. Wow, jadi diampu oleh 28 unit layanan tadi kan, seperti Capil tuh bisa ngurus KTP, SIM, KK, terus surat pindah, akte kelahiran, akte kematian dan lain sebagainya. Samsat pembayaran pajak tahunan, balik nama dan lain sebagainya. Kepolisian ada laporan kehilangan, kelakuan baik, perpanjangan SIM. Kalau kita sendiri DPMP-TSP perizinan, DPMP-TSP provinsi perizinan skala provinsi. Oh, juga ada. Ada provinsi. juga bergabung juga dengan kita. Pak Mustain sepertinya ada telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Doni di Bangki, Pak. Baik, Pak Doni, silakan dengan pertanyaannya. Ya begini, Pak, saya nggak nanya sih, cuma sedikit aja untuk nanggapin ya. Kalau ini, Pak ya, kalau penggunaan tempat atau yang dimiliki oleh ini, Pak ya, oleh Pemkot itu ada bayarnya tentunya, Pak ya. Halo. Nah, ya, halo, tapi silakan. di lapangan itu pengawasannya bagaimana sih, Pak? Sebenarnya, kalau atau dilepas saja oleh pemerintah kota. Ya, oke, bagus lah ya, satu pintu ini bagus sebenarnya. Cuman pengawasan di lapangannya gimana? Karena kan kadang ada preman yang nggak mengaku itu ke tempat dia, ada lagi Pol PP-nya nanya-nanyain terus, jatah kami mana, ini mana.
Nah ini gimana nih Pak, pengawasan di lapangan? Kalau di kantor oke lah sih, memang dibutuhkan perizinan satu atap online ini Pak ya kan, dan juga bagus lah ini kategori. Cuman di praktek di lapangan itu bagaimana? Misalnya spanduk atau segala macam lah itu, apakah tidak ada uang keluar lagi? Oke, baik. Sanksinya apa kalau ada petugas? Di mana kita ngelapor pengaduan? Ada memang saya lihat di website pengaduan, tapi sejauh mana itu bisa dipertanggungjawabkan pengaduan itu? Gimana kami bisa tahu bahwa yang kita adukan itu memang ditindak? Karena cuma kalau dijawab ditindak, ini kami ditindak tapi nggak ada hasilnya juga gimana? Tapi kalau secara garis besar bagus ya, itu ada pelayanan satu pintu. Itu aja tadi. Bagaimana di lapangannya itu? Yang hal-hal yang sebenarnya ngerecokin sih sebenarnya, ngerecoki orang yang sebenarnya menjadi bukan penghasilan, jadi pendapatan bagi pemerintah kota. Baik Pak Doni, terima kasih. Baik. Nah, langsung saja mungkin Pak Mustain ini, Pak Doni tadi mungkin agak sedikit ini ya curhat juga ya. Mungkin kalau ngurus perizinan, mungkin perizinan spanduk sudah ngurus nih di MPP Palembang. Terus di lapangannya biasanya kan ada preman yang sering malak bahwa mereka mengakui bahwa tempat mereka ini pengawasan kita ke lapangan ini sebenarnya lebih dilimpahkan ke kita juga atau gimana nih Pak Mustain? Ya, terima kasih Pak Doni dari Pelaju. Memang terkait dengan perizinan secara administrasi ada di kita di DPMPTSP dalam hal ini telah memberikan layanan di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. Terkait dengan apa yang Pak Doni rasakan, memang itulah bias dari kebijakan publik ya. Kebijakan setiap kebijakan regulasi itu kadang ada bias dari oknum-oknum tentunya. Itu tadi benar Pak Doni mempertanyakan bagaimana pengawasannya. Bagaimana pengawasannya? Secara intens kami terus melakukan pengawasan melalui bidang kami pengendalian dan bidang pengendalian tentunya. Di setiap OPD pun juga melakukan hal tersebut. Memang ketika masyarakat, itulah semangatnya kami. Kenapa di Mall Pelayanan Publik itu pun ada ombudsman. Kami bagaimana mengakomodir ruang pengaduan kepada masyarakat. Setiap pengaduan sesungguhnya akan ditindaklanjuti, pasti ditindaklanjuti. Tidak mungkin kita tindaklanjuti. Tapi kami harapkan masyarakat jangan takut untuk melaporkan hal yang dia rasa tidak baik. Karena siapa yang ibaratnya tuh kalau kita dalam rumah, yang bisa kalau nggak hujan, yang bisa tahu genteng bocor kan orang di luar. Kayak kita perlu tahu filosofi itu juga kita perlu dapatkan ketika di lapangan. Mungkin kami yang di jajaran di administrasi, ada bias di lapangan, kami harus perlu tahu, sampaikan kepada kami di bidang pengaduan kami ada. Terus ombudsman terus bergabung di MPP dengan bukti-bukti yang kuat, jadi sehingga kami bisa menindaklanjuti dan tidak salah sasaran. Kadang ya kita tidak bersuzon dengan masyarakat, takutnya jadi ini ada faktor yang tidak dipahami masyarakat ketika diedukasi dianggap menyulitkan dan lain sebagainya kan. Jadi sana sini kita terus bebenah lah yang pasti untuk kebaikan masyarakat. Baik, berarti masyarakat kalau mungkin ada keluhan langsung saja ya melapor. Ini Pak Mustain juga sudah menjelaskan, ada juga di bidang pengendalian, ada ombudsman juga, langsung saja ngelapor, nggak apa-apa. Jadi masalah cepat clear seperti itu. Baik, Pak Mustain, kita sambung. Tadi agak sempat terputus ya karena ada telepon. Tadi ada banyak sekali pelayanan dan juga instansi yang sudah tergabung. Nah, mungkin untuk tahun 2021 ada nggak target, mungkin ada beberapa instansi yang harus kita ikut gabung juga di MPP Palembang. Mungkin dengar-dengar juga ada diperbolehkan juga yang di luar kota Palembang untuk bergabung. Nah, ini bagaimana Pak Mustain? Memang kalau kami sih ada izinnya seperti itu. Jadi kami sesungguhnya di kedepannya benar yang Nando katakan bahwa kita juga memberi ruang pelayanan untuk minimal 2 kabupaten, Ogan Ilir dan Banyuasin yang masyarakatnya beririsan kan. Tapi kalau Banyuasin karena sudah ada perwakilan layanan di OP Mall juga enggak, tapi di Ogan Ilir. Tapi ide ini kemarin pada saat launching muncul dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hemanderu. Beliau menyampaikan, waduh dengan fasilitas gedung yang sebesar ini, saya kira akan sangat baik, kata Pak Gubernur, ketika PTSP atau perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan buka outlet katanya kan. Yang pertama apa?
terkait dengan investasi. Jadi masyarakat yang datang ke Kota Palembang selain dapat mengetahui investasi apa saja di Kota Palembang, juga bisa nanya investasi di luar Kota Palembang. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah ketika teman-teman dari kabupaten kota merantau ke Kota Palembang, ada permasalahan terkait dengan administrasi, dokumen administrasi, baik kependudukan dan lain sebagainya. Kalau dia harus kembali ke kabupaten butuh ongkos dan lainnya. Salah satunya adalah bisa diselesaikan di outlet itu. Bagaimana mekanismenya nanti itu menjadi pembicaraan di tahun 2021 tentunya. Di bawah koordinir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan nantinya. Kan. Kita berharap apa yang dicita-cita Pak Gubernur kita akan dukung untuk mewujudkannya, karena memang berdasarkan besarnya gedung, kita masih sangat memungkinkan untuk mengakomodir itu. Tinggal penataan ulang dan pengaturan setting tempat dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti kita tunggu tahun 2021 mendatang, Pak Mustain ya. Baik, Pak Mustain, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga. Ini sudah ada satu pertanyaan dari WhatsApp sudah masuk, dan mungkin di segmen ketiga nanti yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana sih strategi dari MPP Palembang dalam memberikan kemudahan ya dalam mengurus perizinan, atau tadi kita juga ada drive-thru, tapi dengar-dengar juga bakal kerjasama dengan salah satu platform transportasi online juga untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan. Akan kita bahas di segmen ketiga, dan Smart Listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya, osteoartritis, yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap, dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM, dan halal. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan akal dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat bersama Yakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network.
101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight ya. Untuk edisi hari ini Rabu 2 Desember 2020. Dan kita masih membahas topik yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu dapatkah MPP Palembang menjamin kemudahan proses perizinan? Masih bersama Kepala DPMPTSP Kota Palembang, ada Bapak Ahmad Mustain. Baik, Pak Mustain, mungkin langsung saja ini di segmen ketiga kita bacakan ya. Pertanyaan dari WhatsApp, ini Jenny, tidak disebutkan ini lokasi di mana. Apa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Palembang dalam memberikan informasi kepada kaum milenial terkait MPP Palembang? Nah, ini mungkin bentuk sosialisasinya nih, Pak Mustain, apa nih? Kita nggak cenderung ke milenial, ke seluruh lapisan masyarakat mungkin. Pak Mustain, silakan. Iya, terima kasih. Memang kalau kita bicara kesannya MPP Kota Palembang itu sepertinya baru dadakan. Memang ini belum tersosialisasi secara masif dari kita sebelum launching. Karena apa? Karena memang kita masuk masa pandemi nih, banyak kawan-kawan yang memberikan layanan untuk tidak dulu memberikan layanan di MPP pada masa pandemi kan. Kita belum tahu nih kapan jadwal launching kemarin itu. Makanya belum masif publikasi terhadap keberadaan MPP sendiri. Selain kita juga masih bebenah menuju launching. Setelah launching ini kita mempublikasikannya dengan berbagai platform. Kita menggunakan sosial media, tentunya Instagram, Twitter, dan Facebook kita sendiri. Kita minta teman-teman untuk terus mensosialisasikan melalui jaring pertemanannya. Terus kita juga memasang baliho nih, titik-titik baliho. Terus beberapa videotron yang sudah mempublikasikan keberadaan MPP. Kita berharap kita akan terus semakin masif. Bahkan kami DPMPTSP Kota Palembang, MPP Kota Palembang akan memilah-milah setiap jenis layanan. Jadi kami akan mensosialisasikan satu persatu jenis layanan secara masif, sehingga orang tahu tuh apa saja yang ada di MPP Kota Palembang secara detail seperti itu. Oke, baik. Memang kalau kita melihat memang kebanyakan masyarakat juga kalau mau ngurus, contoh kayak mau ngurus BPJS langsung ke kantor BPJS-nya, padahal di MPP Palembang sudah ada seperti itu. Mungkin harus memang dimasifkan dan digencarkan lagi nih Pak Mustain untuk sosialisasinya. Nah, Pak Mustain, ini mengenai strategi sesuai dengan tema kita ya, menjamin kemudahan proses perizinan. Strategi seperti apa yang tengah digencarkan oleh DPMPTSP Kota Palembang sejauh ini, Pak Mustain, silakan. Strategi besarnya sendiri adalah keberadaan MPP itu sendiri. Itu adalah strategi besar. Bagaimana kita menjadikan layanan perizinan itu dalam satu pintu. Pemerintah zaman Bapak Presiden Jokowi sangat menekankan bagaimana kita meningkatkan predikat easy of doing business, bagaimana kemudahan dalam memulai berusaha, bagaimana integrasi semua jenis layanan dan keberadaan tim teknis sendiri di DPMPTSP yang berkantor di kantor yang sama, itu bagian dari kemudahan jenis pelayanan. Sebagai contoh, Nando, misalnya seorang pelaku usaha UMKM, dia harus ngurus izin. Dia udah datang nih ke MPP dengan melengkapi syaratnya. Ketika dia ada permasalahan urusan KTP terkait dengan tidak valid dan lain sebagainya, langsung ada capil untuk beresinnya. Ketika masukkan MPWP, belum punya MPWP, ada KPP pajak Pratama, tinggal buat, ada KPP pajak tinggal buat, seperti itu kan. Ketika sudah berjalan usahanya, ada tunggakan terkait dengan PBB dan pajaknya, pajak retribusi daerahnya, baik restoran dan sebagainya, ada kantor BPBD, langsung bisa bayar di situ. Seperti jadi benar-benar biasa izin usaha itu harus mengikuti program BPJS Tenaga Kerja. Ada BPJS Tenaga Kerja. Usaha itu harus punya sertifikat dari BP POM. BP POM buka seperti itu. Dia butuh pelayanan PLN nih di tempat unit usahanya, peningkatan dan lain sebagainya. Ada PLN memberikan layanan. Dia belum punya PDAM pun sudah ada. Jadi benar-benar jadi kita memberikan kemudahan. Bahasanya lah datang ke MPP, segala urusan mudah-mudahan selesai di situ kan. Ketika ngurus izin, ada yang salah nih. Dari dinas, misalnya dia ngurus izin tentang restoran ya, kan butuh konsultasi dengan dinas pariwisata. Teman-teman dinas pariwisata ada ngantor di kita, tinggal keluar ketemu di ruang konsultasi yang saya bilang tadi. Jadi inilah strateginya. Di lain itu, untuk memberikan kemudahan perizinan, banyak hal yang kita lakukan. Kita DPM PTSP satu-satunya di Indonesia yang melakukan integrasi data dengan Konsul Kedokteran Indonesia dan Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi misalnya saya ilustrasikan, seorang dokter ketika harus mengurus izin praktek, dia harus meninggalkan
meninggalkan STR yang dikeluarkan Konsul Kedokteran Indonesia di Jakarta. Wah, saya bilang ini udah zaman lama nih, benar-benar harus mengecek validasi mengecek validasi suatu dokumen harus pegang fisik. Di situ kan ada nomor register. Nah, kita open data dengan KKI tadi. Jadi ketika kita masukkan nomor register yang dikeluarkan oleh KKI, tersambung langsung ke server sana, dinyatakan valid, proses jalan, selesai. Nah, itu satu-satunya di Indonesia. Memang kita satu-satunya di Indonesia. Sekarang coba diduplikasi. Kemarin saya jadi narasumber untuk DPM PTSP Kota Semarang. Kemarin jadi narasumber juga di area Duta untuk terkait dengan integrasi data ini. Berbagai kita coba memberikan layanan itu tadi. Oke, baik. Berarti memang secara nggak langsung MPP Palembang ini juga sebagai percontohan ya untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ini banyak sekali. Tapi juga dengar-dengar juga akan bekerja sama dengan salah satu platform transportasi online. Bagaimana masyarakat ini nggak perlu datang lagi ke MPP? Ini bagaimana, Pak Mustain? Silakan. Jadi kan ketika masyarakat itu sudah ngurus secara online, dia udah buat akun di rumah, upload data dan lain sebagainya. Kita kasih tahu nih, ketika udah selesai diperiksa dan lain sebagainya, kita kasih tahu bahwa kepada pemohon A dengan nomor pendaftaran ini izinnya telah keluar dan bisa diambil di mall pelayanan publik Kota Semarang atau dapat kita sebutkan platformnya bisa di GoSend karena kita sudah kerjasama dengan Gojek. Jadi itu bisa dikirim. Nah, kami dengan Gojek dalam hal ini sudah bicara intens terkait dengan pengembangan aplikasi Gojek sendiri. Karena ada beberapa, seperti yang contoh, ada beberapa dokumen yang harus ditukar ketika ngambil izin. Nah, penukarannya itu berarti kan perlu dijemput nih di rumah. Nah, Gojek akan coba mengembangkan aplikasinya di 2021, jadi sistemnya dua arah, benar-benar nggak usah ke kantor. Jadi kalau tadi kan yang memang sudah didaftarkan secara online tidak ada perlu tukar, jelas nggak perlu ke kantor. Tapi yang perlu ke kantor sudah kita siasatin juga nih dengan dijemput dokumen fisiknya, ditukar dengan dokumen izinnya. Baik. Jadi masyarakat yang mungkin melintasi MPP Palembang ini jangan heran ya kalau banyak Gojek ini bukan tempat ngetem Gojek, tapi Gojek lagi ngambil data dokumen ya. Baik. Nah, Pak Mustain, MPP Palembang dibangun juga untuk sebagai langkah untuk mempermudah proses perizinan. Karena kalau kita melihat bukan rahasia lagi, masih banyak mungkin pungli-pungli yang dilakukan. Nah, ini upaya dari MPP Palembang dalam mencegah terjadinya pungli. Nah, ini perlu disampaikan, Pak Mustain, silakan. Terima kasih. Salah satu solusi dari menyelesaikan masalah pungli adalah membangun IT tadi. Bagaimana kita sudah membangun website, membangun aplikasi, orang itu cukup daftar online, diperiksa juga secara online, selesai. Jadi benar-benar tidak perlu ke kantor. Ke kantor itu kan cuma tinggal ngambil dokumen yang sudah selesai, yang itu pun juga bisa digosendkan saja. Jadi benar-benar tidak. Nah, satu perizinan seperti ini kita akan duplikasi ke perizinan-perizinan lainnya, seperti itu kan. Tapi itu memang butuh proses yang bertahap. Di samping itu juga tadi keberadaan ombudsman sendiri. Keberadaan ombudsman kita tahu sebagai lembaga yang mengawasi bagaimana pelayanan publik itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Itu bagian, bukan nakut-nakutin, bagian dari bagaimana kita tuh berkomitmen terhadap layanan, tidak ada pungli. Di stempel perizinan kita buat gratis ya gratis, seperti itu kan. Ketika harus ada bayar retribusi ya bayar retribusi, seperti itu. Baik, Pak Mustain, kita jeda dulu sebentar. Ini berarti memang kalau untuk pencegahan pungli salah satunya adalah inovasi IT ya, yang saat ini tengah digencarkan oleh DPM PTSP Kota Palembang. Nah, Smart Listener, resminya MPP Palembang ini bertujuan juga memberikan kemudahan dalam perizinan, salah satunya berinvestasi. Nah, kira-kira berapa sih total investasi yang ditargetkan pada 2021 mendatang, dan pada tahun ini sudah berapa banyak investasi yang masuk ya? Akan kita bahas di segmen keempat nanti. Dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa
bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Kalau Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Ini aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Smart FM, the spirit of Indonesia. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Dan kita sudah berada di segmen terakhir, Pak Mustain, di perbincangan kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu ini para penonton di channel YouTube Smart FM Palembang yang sudah hadir ya di live chat, yang sudah banyak komentar. Ini ada yang nanya, ini live atau tayang perdana? Ini disiarkan langsung secara live buat Pak Rian Pahlawan yang menanyakan mungkin ya. Ini live atau tayang perdana? Ini live disiarkan langsung. Silakan, mungkin masih kita buka mungkin satu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ngirim pertanyaan di live chat YouTube. Silakan kami buka untuk satu sesi pertanyaan. Nah, baik Pak Mustain, tadi di penghujung segmen ketiga saya sempat menanyakan terkait investasi. Nah, ini kan dengan dibangunnya MPP Palembang, tentunya ini sebagai tanda kemudahan berinvestasi di Kota Palembang. Untuk tahun ini total investasi kita sudah berapa banyak, Pak Mustain? Mungkin kalau untuk data dan target untuk tahun 2021 berapa banyak? Silakan Pak Mustain. Terima kasih. Jadi memang kondisi pandemi ini memang membuat iklim investasi tidak hanya di Indonesia ya, tidak hanya di Kota Palembang, secara umum semua tergerus lah. Karena bagaimana perusahaan itu menata kembali cash flow perusahaannya. Di posisi masuk ke penutup 2019, nilai investasi kita itu sudah di 1,5 triliun posisinya. Karena pandemi sudah diturunkan target investasi menjadi penambahan selama 2020 ini hanya